Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCL Stories akan menceritakan alur film berjudul Atrangire. Visu yang kini dinikahkan oleh keluarga Rinku, dan kini Rinku dan Visu menjadi pasangan suami istri. Namun saat Visu mengajaknya pulang ke rumahnya, di kereta Rinku mengatakan kalau dia mempunyai kekasih bernama Sajat. Hati Visu pun hancur dan tak mau menceraikan Rinku karena dia merasa bertanggung jawab atas istrinya itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya tentang Visu sebagai suami yang membiarkan istrinya itu berpacaran dengan orang lain? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Seorang gadis dari Bihar bernama Rinku sedang berusaha untuk melarikan diri, namun dikejar oleh keluarganya. Dia melempar beberapa botol karena hampir tertangkap. Di waktu yang sama, mahasiswa kedokteran di Delhi yang merupakan seorang madrasi bernama Visu datang ke Bihar untuk mengerjakan tugas kuliahnya bersama teman-temannya. Dia melihat aksi Rinku yang sedang melempar botol. Dia ingin menolongnya, namun Madhasudan melarangnya ikut campur karena takut terlibat masalah. Karena selama ini, orang Bihar tidak menyukai orang madrasi. Sesampainya di rumahnya, Rinku dipukuli oleh neneknya. Tidak satu pun keluarganya yang membelanya karena Rinku adalah seorang anak yatim. Geram dengan ulah Rinku, neneknya memerintahkan paman Rinku untuk menikahkannya dengan siapa saja yang berasal dari luar Bihar, hingga Rinku bisa dibawa pergi. Di tempat lain, Visu bersusah payah menghubungi tunangannya yang berada di Chennai, di mana seminggu lagi mereka akan menikah. Paman Rinku lalu melihat Madhasudan dan Visu yang merupakan orang asing di Bihar. Rinku mempertanyakan kenapa keluarganya sibuk memperingati kematian orang tuanya, karena dia merasa jika keluarganya lah yang telah sengaja membunuh orang tuanya. Rinku memakan kir di hari itu, mengetahui jika dirinya akan dijodohkan. Rinku sangat marah kepada neneknya. Dia meminta diberi waktu hingga kekasihnya sedari kecil datang menjemputnya. Jika tetap dipaksa menikah, Rinku mengaku akan menghabisi mereka. Rinku lalu mencabut selang oksigen milik neneknya. Tidak lama berselang, Rinku pun pingsan. Di tempat lain, paman Rinku menculik Visu. Visu berbicara dalam bahasa Tamil dan tidak dimengerti kenapa dirinya diculik. Visu lalu dipasangkan oksigen yang membuat orang secara tidak sadar selalu tertawa. Dalam keadaan tidak berdaya, mereka lalu dinikahkan, kemudian akan dikirim ke Delhi. Di dalam kereta, Rinku kini tersadar. Dia kesal melihat Visu yang selalu tertawa. Kesal disalahkan, Visu juga marah karena dirinya juga tidak menginginkan pernikahan itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena dia juga sudah memiliki tunangan dan dalam waktu dekat mereka akan menikah. Mengetahui Visu juga tidak menginginkan pernikahannya, Rinku merasa senang. Mereka berencana melupakan pernikahan mereka setelah bertemu kekasih masing-masing. Rinku meminta Visu menceritakan kisah cintanya. Visu mengatakan jika dia bertemu Mandy di awal perkuliahan, di mana Mandy adalah anak dari dosennya.
Rinku merasa jika cinta Visu tidak ada apa-apanya dibanding kisah cintanya. Rinku menunjukkan foto kekasihnya pada Visu. Dia menjelaskan jika sebelumnya dia belum pernah menceritakan dan memberitahu nama kekasihnya pada siapapun. Namun karena Visu adalah orang yang baik, maka dia percaya. Sajjad Ali Khan. Selama ini, Rinku menjalin hubungan dengan pria muslim bernama Sajjad Ali Khan. Selama 7 tahun terakhir, mereka berusaha kawin lari, namun selalu tertangkap. Di sampingnya ada anak kecil yang selalu ingin ikut dengannya. Namun sekarang, Sajjad berada di Afrika untuk belajar trik sulap. Visu membawa Rinku ke asramanya dan memintanya masuk ke kamarnya duluan. Madhusudan dan Visu khawatir jika ayah Mandy akan membatalkan gelar Visu jika mengetahui dia telah menikah dengan orang lain. Madhusudan menyarankan supaya Visu tetap pergi ke kota Chennai dan menikahi Mandy. Mereka semua akan berpura-pura jika tidak terjadi apa-apa. Visu memberitahu Rinku jika besok dia akan ke kota Chennai untuk menikahi Mandy. Visu membebaskan Rinku untuk tetap tinggal di asrama atau ikut dengannya. Rinku menceritakan jika orang tuanya dibunuh tepat di depan matanya saat ia masih kecil. Saat ayahnya dan Sajjad, Rinku menemukan Visu. Dia merasa Visu orang yang baik dan berharap yang terbaik untuk masa depan Visu. Rinku lalu memutuskan untuk ikut ke kota Chennai karena menurutnya pasti akan menyenangkan. Sesampainya di kota Chennai, Rinku menabrak Visu di depan pintu. Kalung Mangalsutra Rinku tersangkut dengan kalung yang dikenakan Visu. Visu berusaha melepaskannya, takut ada yang melihat kebersamaan mereka. Visu menanyakan kenapa Rinku belum melepaskan kalungnya. Rinku menjawab jika Visu yang memakainya, maka dia yang harus melepaskannya. Visu bicara pada Madhusudan jika dia akan jujur pada Mandy mengenai pernikahan paksanya. Namun Madhusudan melarangnya karena bisa menghancurkan segalanya. Rinku datang lalu sedikit menggoda Visu. நான் எப்படி இருக்கேன்? Rinku lalu mengatakan jika dirinya adalah satu-satunya wanita di India yang bahagia melihat suaminya akan menikah. Rinku lalu menari dan bernyanyi. Tidak lama, teman Mandy menunjukkan video pernikahan Visu. Mandy marah lalu menunjukkan video itu pada orang tua Visu dan orang tuanya. Ayah Mandy marah dan menghampiri Rinku lalu menariknya dengan kasar. Visu berteriak meminta ayah Mandy melepaskan tangan Rinku. Visu mengatakan jika dirinya memang dipaksa menikah, tapi Rinku tetap istrinya. Visu membawa Rinku pergi dan meminta maaf pada Mandy karena tidak memberitahunya kejadian yang sebenarnya. Rinku mengatakan jika Visu tidak harus melakukan itu untuknya. Dia sadar jika dirinya mungkin akan ditampar 1 atau 2 kali, tapi dia sudah terbiasa. Visu meminta Rinku diam lalu naik ke dalam bis. Setelahnya, Visu mengatakan pada ayah Mandy dalam bahasa Tamil, "Perlakukanlah setiap perempuan seperti kamu memperlakukan putrimu." Rinku bertanya pada Madhusudan apa yang dikatakan Visu, namun dia juga tidak begitu mengerti. Selama di dalam bis, Visu mengingat setiap pertemuannya dengan Rinku. Sesampainya di Delhi, Rinku mempertanyakan apakah Visu marah terhadapnya. Jika iya, maka dia bersedia menjelaskan semuanya pada Mandy. Lagi pula, dia akan segera pergi setelah dijemput kekasihnya. Visu kembali bicara dalam bahasa Tamil. Jika dia tidak marah karena pernikahannya dibatalkan, tapi dia marah karena dirinya tidak sedih sama sekali. Tadinya, hidupnya telah ia rencanakan dengan baik.
Tapi hidupnya berubah setelah bertemu dengan Rinko. Dia bahkan tidak pernah menangis seperti sekarang. Lalu jika Rinko pergi dengan kekasihnya, apa yang harus dia lakukan? Bahkan memikirkannya saja dia sudah merasa sangat sedih. 24 வயசுல மெடிக்கல் எக்ஸாம் முடிச்சேன். Visu mengungkapkan jika dia telah jatuh cinta pada Rinko dan itu membuatnya gila. இல்ல Rinko memeluk Visu karena melihatnya bersedih. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Visu dalam bahasa Tamil. Tidak lama, Rinko menyadari jika Sajat telah datang dan segera pergi menemuinya. Visu memberitahu Madhusudan jika Sajat telah kembali. Dia memintanya memastikan jika mereka telah pergi dan tidak ingin bertemu dengannya. Ternyata Madhusudan mengerti bahasa Tamil. Ketika Visu mengatakan cintanya pada Rinko, dia ikut bersedih melihat Visu. விசுக்கு இங்க அக்கவுண்ட் இருக்கு, இஷ்டத்துக்கு சாப்பிடலாம். மது, Visu segera berlari menemui Rinko. Bersama Madhusudan, Visu mencarinya ke beberapa tempat. Sementara Rinko terus saja berbicara sendiri. Orang-orang melihat aneh ke arahnya. Madhusudan yang seorang psikiater menjelaskan kepada Visu jika dari dulu Rinko berimajinasi jika sosok pahlawan akan datang dalam hidupnya yang pedih. Sindrom seperti itu umum terjadi di kalangan yatim piatu. Visu mempertanyakan jika itu hanya imajinasi, bagaimana Rinko mendapatkan fotonya dan dengan siapa dia berkali-kali melarikan diri untuk menikah. Visu menyimpulkan jika saja adalah ayahnya dan gadis kecil di ceritanya adalah Rinko, sedangkan yang berusaha kawin lari adalah ibunya. Visu berhasil menemukan Rinko. Dia menjelaskan jika Rinko tidak bisa pergi sebelum mereka bercerai, karena Visu bisa saja dipenjara jika Rinko menghilang begitu saja. Visu bisa dianggap telah membunuhnya oleh keluarganya. Rinko meminta Visu menanyakan pada Sajat apakah dia ingin pergi atau tinggal. Visu meminta pada Sajat yang tak dilihatnya supaya tetap tinggal di Delhi sampai dia dan Rinko bercerai. Sajat yang posesif awalnya tidak setuju, namun karena bujukan Rinko, Sajat akhirnya setuju. Karena merasa bingung, Visu pamit ke toilet. Akhirnya dia merasa senang karena Sajat benar-benar tidak ada. Rinko menemani Sajat di acara sulapnya. Semua penonton di sana bertepuk tangan karena bisa melihat Sajat. Ternyata semua penonton itu adalah pasien Madhusudan. Dia menyimpulkan jika Sajat kembali saat Visu mengatakan cintanya. Itu terjadi karena rasa bersalah Rinko. Dia takut mengkhianati Sajat karena mencintai Visu. Dia meminta Visu tidak memberitahu Rinko jika Sajat tidak nyata, tapi mereka akan membantu Rinko sadar dengan sendirinya. Jika diberitahu akibatnya bisa fatal, Rinko bisa saja bunuh diri karena tidak mudah menerima sesuatu yang dia yakini selama ini sebagai sesuatu yang tidak nyata. Mereka akan mulai memberikan obat-obatan pada Rinko dengan alasan sekarang sedang menyebar virus. Visu memberikan obat penawarnya. Setelah Rinko minum obatnya, Sajat bersin-bersin. Madhusudan menyimpulkan jika sebagian sehat Rinko, maka semakin tidak baik keadaan Sajat. Mereka terus berpura-pura jika Sajat memang ada dan terus saja memberi obat pada Rinko. Sudah sebulan pengobatan, namun Rinko belum juga sembuh. Visu merasa putus asa dan mabuk-mabukan. Dia berniat mengatakan pada Rinko jika Sajat tidak nyata dan dia mencintainya. Visu mulai bernyanyi dan memanfaatkan kemabukannya untuk mengungkapkan perasaannya. Rinko ikut menari dengannya. Karena terbawa suasana, Rinko mencium Visu dan dilihat oleh Sajat. Sajat merasa cemburu, lalu Rinko mengajarnya. Sajat mengancam akan bunuh diri karena Rinko mencium Visu. Rinko meminta Visu mengakui pada Sajat jika itu adalah ciuman pertemanan. Namun Visu tidak mau melakukannya karena sekarang dia menginginkan cinta dari seorang perempuan. Sajat mengaku bisa melakukan banyak hal. Sajat meminta Rinko menanyakan pada Visu
apa hal yang dilakukan Visu yang tidak bisa dilakukannya. Jika tidak dijawab, maka dia akan bunuh diri. Visu lalu memecahkan beberapa botol di kepalanya, lalu mengatakan, apakah Sajat bisa melakukan hal seperti yang dia lakukan. Rinko berteriak meminta Sajat menghentikan Visu, namun dia hanya terdiam. Keesokan harinya, Rinko mengajak Sajat ke rumah sakit untuk meminta maaf. Rinko memberitahu mereka jika Sajat akan memberikan hadiah kepada Visu. Dia akan menghilangkan Taj Mahal. Supaya Rinko tidak malu, Visu membayar orang-orang untuk bertepuk tangan saat Rinko bertepuk tangan. Sebelum Sajat memulai aksinya, Rinko diminta meminum obatnya. Ternyata Sajat tidak berhasil menghilangkan Taj Mahal, namun penonton bertepuk tangan dan berpura-pura jika Taj Mahal memang menghilang. Rinko kecewa kepada Sajat. Dia mengatakan jika dulu ayahnya telah gagal dan sekarang pahlawannya juga telah gagal. Rinko segera menghampiri Visu dan menanyakan kenapa semua orang bertepuk tangan, padahal sulapnya saja tidak berhasil. Visu mengaku dia telah membayar orang-orang itu untuk bertepuk tangan saat Rinko bertepuk tangan. Dia melakukannya karena Rinko adalah istrinya. Mendengar hal itu, Rinko memeluk Visu. Namun kemudian, dia mendengar Sajat memanggilnya. Dia menutup telinganya. Visu menangis tidak tahan melihat keadaan Rinko. Karena tidak tahan dengan panggilan Sajat, Rinko berlari menghampirinya. Sajat mengatakan jika bukan sulapnya yang tidak berhasil, melainkan keyakinan Rinko telah hilang terhadapnya. Dan sekarang, Rinko menginginkan Visu bukan dirinya. Kini Sajat harus pergi kemana jika sudah tidak berada di pikiran Rinko lagi. Dan dia akan melakukan bunuh diri. Rinko berteriak memanggil Visu. Visu berpura-pura mengangkat Sajat dan membawanya ke ruang operasi. Madhusudan menyarankan Visu mengatakan pada Rinko jika Sajat telah meninggal. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, Rinko akan melupakannya. Mereka keluar dari ruang operasi. Melihat keadaan Rinko, Visu mengatakan jika Sajat masih hidup. Rinko memeluk Visu. Setelah itu, langsung pergi menemui Sajat. Rinko tertawa senang melihat Sajat yang makan dengan lahap. Sajat mengatakan dia ingin memperkuat dirinya karena akan pergi ke Jepang melakukan pertunjukan. Visu datang memberitahu Rinko jika besok surat cerai mereka akan siap dan meminta Rinko datang menandatanganinya. Visu membawa Rinko untuk mengurus surat cerai mereka. Rinko mengatakan jika dia percaya ramalan dan menurut ramalan akan sangat buruk menandatangani apapun di hari Selasa. Visu tetap memintanya untuk tanda tangan, namun Rinko kabur dan segera naik bajai. Visu mengejarnya dan menanyakan apa yang dilakukan Rinko. Rinko menjelaskan jika dia tidak ingin menandatanganinya karena dia suka saat Visu mengatakan jika dirinya adalah istrinya. Visu mempertanyakan bagaimana dengan Sajat. Rinko menjelaskan jika Sajat datang dan pergi sesuai dengan keinginannya. Selama ini, Sajat sangat baik dan tidak mengharapkan imbalan apapun seperti laki-laki lain. Sajat selalu mengikuti keinginannya. Namun Rinko juga menyukai Visu. Lalu apa salahnya jika dia memiliki suami dan kekasih? Lagi pula selama ini, Sajat tidak pernah menyentuhnya. Visu juga mengeluh jika dirinya juga tidak pernah menyentuh Rinko. Rinko meminta Visu menyentuhnya karena selama ini dia tidak pernah melarang Visu untuk menyentuhnya. Visu tetap tidak bisa menerima jika selama pernikahan mereka Sajat masih saja mengganggu, sama seperti yang dikatakan Rinko dulu. Jika dia adalah satu-satunya istri yang akan menari di pernikahan suaminya, maka sekarang dia adalah satu-satunya suami yang akan menari di pernikahan istrinya dengan Sajat. Visu lalu turun dari bajai. Rinko mencari Sajat. Sajat duduk sambil tersenyum. Tiba-tiba, Rinko mendengar suara iringan musik
dan tarian Visu. Rinko kembali mencari Sajat, namun dia tidak menemukannya. Dia percaya jika Sajat akan pergi ke Jepang. Visu mengantarkan Rinko untuk menyusul Sajat ke Jepang. Madhusudan memberitahu Rinko jika Sajat sedang menunggunya di dalam. Visu memberitahu Rinko jika dia akan menunggunya hingga 17.00. Jika Rinko ingin kembali padanya dan meninggalkan Sajat selamanya, Visu lalu meminta temannya membelikannya baju dan manisan. Rinko masuk ke dalam dan melihat Sajat bersama seorang gadis kecil. Sajat mengatakan jika ibu Rinko lebih berani daripada Rinko, ibunya rela mati untuk dirinya, sedangkan Rinko bahkan tidak berani mengungkapkan perasaannya. Sekarang Sajat merasa tenang meninggalkan Rinko dengan Visu. Dia telah melihat bagaimana Visu menghadapi kegilaan Rinko. Ternyata Sajat adalah ayah Rinko yang selalu ada di dalam pikirannya sejak dia masih kecil dulu. Dan yang selama ini mencoba kawin lari dengan Sajat adalah ibunya. Saat acara pertunjukannya, Sajat dibunuh keluarga ibunya Rinko karena tidak setuju anaknya menikah dengan Sajat yang berbeda keyakinan. Mereka menukar alat sulap Sajat dengan bensin sungguhan hingga Sajat terbakar saat pertunjukan. Ibu Rinko berlari ke arah Sajat dan mereka terbakar bersama. Rinko kecil menyaksikan kejadian itu. Sejak saat itulah ayahnya berada di pikirannya dan kini dia akan pergi selamanya. Itulah alasan kenapa Rinko memiliki foto Sajat. Sementara Visu yang masih menunggu di luar sudah berganti baju dan membawa manisan karena yakin jika istrinya akan kembali. Benar saja, dia melihat istrinya menghampirinya. Karena itu, dia membagikan manisannya. Rinko lalu memeluk Visu dan menciumnya. Visu meyakinkan jika itu bukan ciuman pertemanan. Rinko menjawab, tentu saja itu bukan ciuman pertemanan. Dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RCL Story selanjutnya.